Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Kerinci, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kerinci, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, staf ahli, asisten Setda Kerinci, Kepala OPD, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan sumpah janji aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci, Rabu 23 Februari 2022 dimulai. Laporan Kepala BK PSDMD Kabupaten Kerinci, Bapak Efrawadi SP MSI. Izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kerinci, yang kita hormati Bapak Kapolres Kerinci atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim Kerinci atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, yang kami hormati para asisten Setda Kerinci, rekan-rekan Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci, kemudian yang kami hormati para PNS yang akan diambil sumpahnya pada sore ini. Dan selanjutnya pada hadirat yang kami hormati. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia beliau pada kesempatan ini dapat berkumpul di lapangan kantor Bupati Kerinci dalam rangka pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil tahun 2022. Selawat beri salam kita kirimkan pada baginda Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan kami Bapak Wati menyampaikan pelaksanaan kegiatan proses pelaksanaan sumpah janji pegawai negeri sipil. Izinkan kami melaporkan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Sumpah janji PNS merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap PNS. Maka setiap calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah dan janji PNS-nya. Yang mendasari pengambilan sumpah janji PNS ini yakni 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 2. Romawi tujuan pelaksanaan. Dengan dilaksanakan pengambilan sumpah tersebut diharapkan pegawai negeri sipil sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur sipil negara, abdi masyarakat, serta sanggup mentaati semua ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Romawi peserta sumpah. Peserta yang telah terdaftar untuk diangkat sumpah PNS-nya sebanyak 181 orang yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dengan rincian sebagai berikut. Tenaga teknis ada 63 orang, tenaga kesehatan ada 32 orang, tenaga guru 86 orang, jadi jumlah 181 orang. Pejabat pengambilan sumpah. 4. Romawi pejabat pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah dan janji pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, yakni pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini pengambilan sumpah oleh Bapak Bupati Kerinci yang langsung beliau akan mengambil sumpah. Kemudian didampingi oleh 1 rohaniawan Islam dan 1 rohaniawan Katolik.
5. Sumber dana adalah kegiatan APBD yang ada di DPA PKP SMD Kabupaten Kerinci. Waktu dan tempat pengambilan sumpah ini dilaksanakan di depan kantor Bupati Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Bupati untuk mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil yang ada di depan, kemudian sekaligus memberikan arahan. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bupati Kerinci menuju tempat. Pengambilan sumpah janji aparatur sipil negara oleh Bupati Kerinci. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali didasari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kemudian Tuhan itulah yang pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sesungguh-sungguhnya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya
akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beramal setan, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji aparatur sipil negara oleh perwakilan yang ditunjuk. Perwakilan Dr. Sabrina Arifin. Perwakilan Guru Ayuning Olga Seba SPD. Perwakilan Teknis Abdi STP. Perwakilan Disabilitas Rola Sastra SPD. Diteruskan oleh Bupati Kerinci, Rohaniawan dan 2 orang saksi, Efrawadi SPMSI, Hermudin SPD MSI.
yang baru saja diambil sumpah. Rekan wartawan yang berbahagia, salam puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sore hari ini, tempat ini, saudara-saudara baru selesai diambil sumpah. Maka persyaratan untuk menjadi ASN atau PNS telah lengkap pada saudara. Memang demikian, dan saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah diambil sumpahnya. Ketika melihat wajah saudara yang ceria, bingung, saya ingat dengan 36 tahun yang lewat, saya juga diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri. Maka ada hal-hal yang berbunga di hati saudara-saudara, bahwa saudara-saudara sudah sah menjadi ASN. Banyak orang yang beringin ASN, tapi tidak semuanya sempat menjadi ASN. Walaupun gaji PNS atau ASN tidak seperti yang pernah dibayangkan. Gaji ASN, PNS jelas ada standarnya. Yakni ketika dia capai 80%, sekian 80% dari gaji pokok yang sekian. Ketika menjadi ASN penuh 100%, maka 100% gaji pokok. Kalau sudah berkeluarga, yang punya suami bisa masuk tunjangan suaminya, yang sudah punya istri bisa masuk istrinya, yang sudah punya anak bisa masuk tunjangan anaknya. Tapi boleh 2 orang. Nah, bagaimana yang belum punya suami atau punya istri? Tunjangan calonnya belum boleh masuk. Tapi kalau yang sudah sah itu boleh masuk. Jadi untuk itu, karena sudah 100%, yang laki-laki ketika PJ kemarin saya tanya, masih banyak yang angkat tangan yang belum. Jangan lama-lama, ya. Yang perempuan juga seperti itu. Jadi agar ada tambahannya. Satu bisa untuk keperluan lain. Kalau nikah sesama ASN, kalau tidak dengan ASN, mungkin petani atau pedagang jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan ASN atau PNS. Saudara-saudara, jadi ASN ini sulit masuknya. Dahulu juga sulit keluarnya, sekarang mudah keluarnya. Kalau 1 tahun berturut-turut tidak hadir sekian persen, maka kalau tidak salah jumlah akumulasi 30 hari tidak masuk kerja tanpa alasan sudah boleh diberhentikan menjadi ASN. Jadi PNS atau ASN tanpa dekingan atau booking, apalagi pakai uang. Nah, untuk itu berkarirlah dengan baik. Tidak hadir 30 hari berturut-turut berhenti. Ketahuan korupsi, maling juga diberhentikan. Untuk itu, seperti sering saya sampaikan kepada saudara-saudara, jangan pernah sekalipun menyentuh hal-hal yang bersifat melanggar aturan atau hukum. Kalau saudara menjadi ASN, benar, betul, berkarir, seperti senior-senior saudara di depan, yang sudah lebih 15 tahun, ada yang 20 tahun. Lantas, mungkin kena sakit tidak bisa jadi PNS ASN lagi, beliau mundur ke diri, maka beliau masih dapat honor, masih dapat gaji, pensiun. Tapi kalau seandainya di antara mereka ini ada yang korupsi, ketahuan korupsi, berhenti menjadi pegawai dan tidak mendapat pensiun, maka hati-hati, ikuti betul aturan. Bisa bertanya kepada senior-senior, bisa melalui YouTube, banyak tempat saudara belajar. Kenapa harus tambah ilmu? Dalam Islam menyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
derajat akan naik itu syaratnya dua, iman di antaramu dan berilmu dan beriman. Maka saya sampaikan tadi, beriman, jujur, benar, bekerja itu adalah iman. Disiplin, iman. Berbaik dengan pimpinan, iman. Berbaik dengan teman saudara sendiri, iman. Kemudian tambah ilmu. Kalau itu saudara lakukan, insya Allah saudara mungkin sekarang bisa berdiri di sana, besok saudara bisa menjadi kepala PKSMB. Kapan-kapan, mungkin 10 tahun yang datang atau 15 tahun yang datang, giliran saudara menggantikan beliau yang lipat. Mungkin sangat. Yang belum berkeluarga, segera berkeluarga. Ya? Ya, paham? Kenapa kok kalau paham nak? Baik. Kepada Raniawan, terima kasih atas kehadirannya. Tanpa saudara hadir berdua, barangkali beliau ini tidak jadi sumpah saudara. Karena kehadiran saudara, maka beliau ini disumpah. Mudah-mudahan tidak sumpah salah. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi ucap terima kasih kehadiran Saudara Kapolda dan selamat kepada saudara. Banyak maaf bila terkudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Bupati Kerinci kembali ke tempat. Pembacaan doa oleh Bapak Nilpiandi SHI. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Saya akan pimpin secara agama Islam dan secara yang lain menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, dalam rasa syukur dan tawadu kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci. Seraya menadahkan tangan memohon kehadiranmu, kiranya Engkau berkenan memberkatinya dengan rahmah dan inayahmu, hingga dapat berlangsung dengan penuh hikmat dan sukses, serta berkenan pula mengabulkan doa dan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, dengan sepenuh asa kami berharap, jadikanlah hari pelantikan dan pengambilan sumpah ini sebagai suatu hari mengandung hikmah dan barokah, sehingganya akan mengantarkan saudara kami yang dilantik dan disumpah dalam jabatan aparatur sipil negara ini dapat senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh rasa optimis dan tanggung jawab, memiliki dedikasi dan loyalitas, jujur dan berintegritas, bekerja dengan rajin dan jauh dari sifat malas, serta mampu menjadikan amanah ini sebagai bagian kehidupan yang bernilai amat soleh di sisimu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pemimpin kami. Satukanlah hati kami ya Allah, ridhoi usaha kami, mantapkan niat, tekad dan derap langkah kami dalam satu kesatuan visi dan misi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kerinci yang lebih baik dan berkeadilan di bawah naungan hidayah, rahmah dan keridhaan-Mu. Ya Allah Rabbul Izzati, tetapkanlah dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup kami
senantiasa berada dalam naungan taufik dan hidayah, sehat lahir batin, luas dan jernih dalam berfikir, pandai menggagas dan menjanjikan kebaikan, tiada lelah dalam berkarya dan beramal, sabar dan penuh tawakal. Dan hindarkanlah kami ya Allah dari semua sifat dan sikap yang dapat mendatangkan murka dan azabmu, serta menjauhkan kami dari kasih sayang dan ridhomu. Sungguh Engkau maha mendengar dan maha penyantun. Perkenankanlah doa pinta kami. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Kerinci, Forkopimda dan seluruh undangan. Dan kami tutup acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di kontennya di YouTube Pemkab Kerinci ya. Kata-kata korek ya. 1, 2, hei. Kok tak bisa?